Silahkan untuk presensinya coba dulu nanti Pak Budi eh, panggil satu-satu. Udah ya, Pak Budi tutup ya. Dewi ada? Hadir, Pak. Oke. Emilia ada ya? Hadir, Pak. Fatia Hadir, Pak. hadir ya? Ismi, Hadir, Pak. oke. Firsa hadir ya? Hadir, Pak. Ilham, Hadir, Pak. oke. Rian, Rian hadir, Pak. hadir ya? Nabila, Noval, Hadir, hadir, ya, Pak. oke. Neneng, Hadir, Pak. Hadir. ya. Sheila hadir ya? Hadir, Pak. Sauma, sama hadir. Siva, Hadir, Pak. hadir ya? Oke. Wow, disimpan dulu ya. Nah, terima kasih yang sudah hadir. Tinggal Sauma aja nih yang belum hadir. Eh, bentar ya. Halo Pak Budi. Ya,
Pak, Sama saya ya? Sauma, Pak. Iya, Pak. Ya oke. Tadi sama. Sebentar nih Pak Budi edit dulu ini. Ini sebenarnya ada KP semuanya nih, tapi kok nggak ada. Bentar ya. Berapa kurang? Oke, udah ya. Terus saya update lagi nih. KP03 soal irigasi.
Ini tadi yang eh, topik 4 nih seharusnya minggu lalu ya itu ada bukan assignment tapi materi tapi gak apa-apa saya letakkan di assignment aja. Ya materi itu ada di download ya. Ada di KP01. Kemudian ada di KP02 bangunan utama.
Ya, jadi mungkin penjelasan yang minggu lalu untuk perencanaan irigasi, kemudian ada tata letak bangunan bagi sadapnya untuk bangunannya ya, kemudian ada tata letak bangunan ukuran debit, bangunan pengukur, kemudian perencanaan bangunan jembatan, gorong-gorong, lalang dan sipon, se semuanya itu ada di KP 1 sampai 6 ini ya intinya. Eh, Maaf, KP 05. Nah, yang cukup menarik itu tentunya pada saat modernisasi jaringan irigasi, si petak tersier ini yang tadinya kurang, bukan kurang, yang tadinya menjadi tanggung jawabnya Kementerian Pertanian, sekarang menjadi bagian dari tanggung jawabnya Kementerian PUPR. Ya, kita bisa membayangkan Kementerian Pertanian, eh, tebakan tebakan kita petani mana bisa gambar gitu kan, petani mana bisa menggambar teknis gitu. Jadi yang harus bisa mempersiapkan gambar-gambar teknisnya adalah dari PUPR, karena Kementerian PUPR tentunya pada saat melakukan pekerjaan konstruksi sudah lengkap gambar-gambarnya ya. Jadi eh, merubah mindset itu nggak sesederhana kita merubah membentuk atau menggabung-gabungkan kementerian gitu ya misalnya. Karena kalau kita lihat di petak tersier pun ya, di KP 05 petak tersier ini tahun 2013, ya seharusnya sudah diperbaiki 2020, tapi karena COVID sampai sekarang belum belum selesai revisinya. Itu tentunya kita bisa melihat, saya beberapa kali berdiskusi dengan Insinyur Sukrasno, beliau ya di sini sebagai narasumber dan sebagai orang lama ya, orang lama di irigasi, yang punya banyak pengalaman dan merencanakan dan membuat proposal usulan untuk modernisasi jaringan irigasi. Memperhatikan selama ini bahwa petak tersier itu selalu menjadi apa ya, dispute ya. Dispute artinya perselisihan bahwa ini yang bertanggung jawab adalah kementerian mana gitu ya. Apakah Kementerian Pertanian? Tapi Kementerian Pertanian tentunya tidak sanggup menyiapkan gambar-gambar teknis sehingga akhirnya diputuskan bahwa untuk modernisasi, eh, tentunya ini melalui Bappenas juga ya, modernisasi mengikutkan petak tersier untuk menjadi tanggung jawabnya Kementerian PUPR. Kalau petak tersier menjadi tanggung jawabnya Kementerian PUPR, kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh salah satunya perencanaan saluran pembawa air dan perencanaan saluran pembuang airnya dari petak tersier itu tentunya bisa direncanakan dengan lebih baik ya, lebih tidak harus setiap kali pindah kementerian gitu ya. Hmm, Mungkin buat yang kita awam nggak mengerti, tapi untuk yang di bidang teknik sipil tentunya kita punya pengalaman. Oh iya, kalau teknik sipil kita membuat suatu perencanaan infrastruktur, tentunya kita sudah punya gambar-gambar ya. Kalau di Kementerian Pertanian mungkin mereka lebih banyak teknik bercocok tanam atau apa gitu ya, yang kaitannya mungkin lebih ke infrastruktur yang lebih sederhana ya. Misalnya kayak di FAO gitu kan, pertanian, mereka punya perencanaan jaringan irigasi juga, saluran irigasi. Tapi perbedaannya, perbedaannya tentunya bukan di jaringan irigasinya, tapi perhitungan-perhitungan dan kebutuhan data yang eh, mereka persiapkan lebih banyak untuk un- melanjutkan catatan-catatan dari perencanaan jaringan irigasi yang walaupun kita bisa menyebutnya teknis, tapi sebenarnya itu masih
berbasis semi teknis gitu ya. Tidak ada perencanaan perencanaan bendung yang dihitung stabilitas bendungnya, tidak ada perencanaan bangunan bagi sadap yang dihitung kekuatan pintu airnya gitu ya. Tidak ada perencanaan pintu ukur yang dipersiapkan seperti pada saat kita membuat saluran primer dan saluran sekunder ya. Jadi memang selain itu juga untuk saluran pembuang selama ini si petak tersier kalau ingin membuang keluarkan airnya ya langsung dibuang ke sungai terdekat aja gitu di dengan asumsi kalau tidak ada saluran drainase atau saluran pembuang yang sudah disiapkan terdekat, hmm, eh, lebih lebih sering menggunakan saluran-saluran alamiah gitu ya atau sungai. Nah, kalau kita melihat ke halaman 25 layout peta tersier itu tentunya tentunya kita perlu memahami juga penamaan sistem penamaan ya. Sistem penamaan dan peristilahatan dan peristilahan dan tata nama, peristilahan dan tata nama. Kemudian eh, di pendahuluannya ini nggak menjelaskan kenapa pentingnya petak tersier menjadi tanggung jawabnya Kementerian PUPR gitu ya. Ini di sini nggak menjelaskan sih di KPN all ini. Tapi lebih banyak menjelaskan bahwa untuk petak tersier karena petani adalah pengguna airnya, tentunya partisipasi dari petani pada saat membuat perencanaan operasi dan pemeliharaannya, eh, perencanaan petak tersier ini dipilah-pilah menjadi perencanaan yang melibatkan kelompok petani dari petak tersier ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ini agak sedikit bingung ya, sedikit bingung udah berarti ini ide petani, tapi kalau petani yang nggak punya ide untuk memperbaiki salurannya terus gimana gitu. Kemudian untuk penyuluhan, apa yang akan melakukan penyuluhan? Apakah dari Kementerian Pertanian? Kemudian untuk permohonan bantuan dari P3A, apakah disetujui oleh komisi atau tidak? Kemudian kita melihat ketersediaan datanya ya. Kalau kita tentunya membuat suatu perencanaan jaring irigasi, tentunya kita perlu punya peta yang resolusinya sangat baik ya. Resolusinya dalam hal ini skala topografinya 1/2000 ataupun 1/5000. Kalau belum ada ya harus dibuat dan diinventarisasi lagi, kemudian dibuat eh, petak-petak itu berdasarkan topografinya, dibuat layout pendahuluan, kemudian musyawarah dan pengecekan di lapangan. Kalau layout pendahuluannya disetujui, eh, ya lanjut menjadi dari maaf, dari layout pendahuluan menjadi layout pendahuluan definitif. Ya. Kemudian ini dilanjutkan lagi ke panahnya nih, ke atas ini perencanaan perencanaan pendahuluan saluran dan bangunan. Kemudian harus dicek lagi elevasi ya, harus ada cek terestris lagi, pengukuran topografi lagi.
Kemudian layout akhirnya baru setelah itu ada perencanaan detail saluran dan bangunan dan perhitungan untuk rencana anggaran dan biayanya. Ya, jadi eh, setelah dilakukan perbaikan, tentunya akan ada as-built drawing-nya ya, kemudian diserah terimakan ke P3A untuk operasi dan pemeliharaannya. P3A itu sendiri tadi kita tahu itu adalah dari petani ya, dari petani. Jadi bagian alir perencanaan pengembangan petak tersier itu konsepnya seperti ini di 2013 ya konsepnya. Yang baru nih karena kita belum melihat konsep barunya, tentunya ya seperti yang tadi saya bilang karena kebetulan saya ikut di project. Kalau nggak ikut di project, tentunya nggak punya referensi, nggak punya catatan sebenarnya mau mengembangkan petak tersier itu seperti apa gitu ya. Ya, jadi eh, tentunya kalau kita melihat ya tadi halaman berapa ya? Oh, halaman 12. Kalau kita lanjutkan lagi ke halaman 25, tentunya kita ingin melihat layoutnya. Ya, layoutnya bagaimana merencanakan petak tersier yang ideal supaya pemanfaatan airnya juga optimal. Kemudian di sini ya, di petak tersier ini kita lihat petak tersier yang ideal. Di sini sudah ada nih. Jadi ada saluran tersier ya di luar ini, saluran tersier ini. Kemudian ada saluran kuarter ya. Dari tersier ada bagi sadapnya, kemudian ada saluran saluran kuarternya yang ini yang tengah ini. Jaraknya kita tahu kita bisa lihat di sini 200 meter antara petak tersiernya tempat pengambilan airnya, saluran tersiernya. Kemudian lebarnya 40 meter. Lebarnya 100, lebar arah panjang arah X 100, lebar arah Y itu 40 ya 40. Kemudian ini tadi maaf ya ini saya ini dulu. Ini adalah saluran tersier. Ada bagian bagi sadapnya. Kemudian ini adalah saluran kuarter ya. Kuarter. Kita tahu eh, masing-masing petak ini jadi kecil. Jadi kalau 40 atau 80 kali 100 atau lebih ini 100 kali 100 ya ini ya sebenarnya 40 20 jadi 100 kali 100 ya. Ini ini 100 kali 100 ini 100 kali 100 jadi ini 1 hektar, ini 1 hektar, bawain 1 hektar, bawain 1 hektar lagi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa petak tersier itu luasnya berapa nih? 100 kali 100 1 hektar. Hmm, coba. 6 ya. Sekitar 5 hektar ya di petak tersiernya. Nah, eh, biasanya petak tersier itu lebih besar lagi ya. Petak tersier itu lebih besar lagi bervariasi antara 20 sampai eh, 50 hektar. Tapi di sini hanya sekitar 5 hektar ya. Sekitar 5 hektar. Jadi mungkin yang penting untuk kita lihat kita
evaluasi di sini adalah saluran tersier dibagi menjadi saluran kuarter dan luas areanya juga kecil, nggak selebar saluran tersier yang umumnya dikenal di jaringan irigasi. Dan yang sangat menarik ini bahwa di saluran tersier air misalnya didistribusikan melalui petak tersier kuarter. Kemudian air akan mengalir ke sisi sebelah kiri, mungkin akan mengalir ke sisi sebelah kanan, sehingga di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan kita lihat ada pembuang kuarter. Ya, ada saluran pembuang kuarter. Kemudian, maaf, di sebelah kiri ada saluran pembuang kuarter, di sebelah kanan adalah saluran pembuang tersier, ya, saluran pembuang tersier. Selain ada jalan petani, ini ada jalan petani keliling. Ini ada saluran tersier sampai di sini. Sebelum sebelum itu dibagi, kemudian setelah terpakai airnya, itu dibuang ke pembuang tersier, dikembalikan. Airnya dibuang ke pembuang tersier ataupun dibuang ke pembuang kuarter. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ilustrasinya, ini ada saluran kuarter, kemudian ada pembuang sawah, ya, pembuang sawah. Ada jalur turun, 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 dan ini adalah pembuang sawahnya, saluran pembuangnya. Jadi kalau melihat konsepnya yang di atas dengan yang ini, tentunya kita bisa langsung mengerti ya, kenapa sangat sulit untuk merubah perencanaan dari membuat petak tersier, maaf, saluran tersier dan petak tersier dengan adanya pembuang tersier dan pembuang parter ini menjadi tidak tidak mudah gitu ya, tidak mudah dibandingkan dengan eh, sebelumnya, dalam arti si siapa komunitas petani itu memang sudah berakar, sudah menjadi budaya kehidupan sehari-hari bahwa jalur-jalur perencanaan irigasinya seperti ini gitu ya. Nah, ukuran dan bentuk petak tersier sebenarnya tadi yang saya udah sampaikan. Petak tersier 50 sampai 100 hektar, tapi bisa lebih besar lagi. Di petak tersier yang kecil, efisiensinya akan menjadi lebih tinggi karena lebih, lebih sedikit titik-titik pembagian air, pengaturan air lebih baik, kemudian perencanaan lebih fleksibel dengan batas desa. Nah, tadi kembali ke peta quarter, ya kita lihat ada peta quarter, kemudian ada kontur. Mungkin cara menyusun perencanaan eh, apa namanya ukuran peta quarter tergantung kepada ukuran sawah, keadaan topografi, tingkat teknologi, biasa cocok tanam dan pembagian airnya. Ya, jadi kita lihat ininya seperti ini. Kabar-kabar. Saluran inspeksi, jalan inspeksi, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, eh, bagian saluran kuarter ya, bagian saluran kuarter. Kemudian untuk medan yang terjal tadi ini kalau medan yang terjal juga bentuknya seperti ini. Yang agak tidak terjal
kita bisa melihat potongan penampangnya dan melihat hidrolik jamnya di sini untuk mengurangi atau kalau olah ya untuk mengurangi kecepatan aliran kecepatan aliran superkritis yang menuju ke arah kolam olah gitu ya. Nah, kalau layout-layout yang dievaluasi yang kita akan diskusikan itu pada medan yang bergelombang ya seperti ini medan yang bergelombang. Pada medan yang datar ya pada medan yang datar ini gambarnya kok kayaknya nggak berubah-berubah, nggak berbeda. hmm kita coba lihat lagi. Kemudian oh ada kolam ikan. Nanti harus dilihat lebih baik satu persatu nih, kurang kurang jelas kalau kita cepet-cepetin ini. Tapi paling tidak untuk di layout kolam air keras, apa ada kolam air keras ya? Oh, ini memang kebutuhannya untuk kolam ikan air tawar ya. Jadinya eh, saya nggak tahu kenapa ini jadi irigasi, jadi ikan air tawar. Tapi yang pasti tentunya peta yang diperlukan, apakah peta itu dilakukan pengukuran terestris atau menggunakan lidar ataupun olah citra satelit yang lain, itu skala yang dihasilkan harus 1/5000 atau 1/2000 ya untuk layoutnya. Kemudian rencana saluran, perhitungan debit saluran itu adalah NFR dikalikan luas fungsional ataupun luas fungsional ya, dikalikan luas fungsional bukan luas potensial dikalikan dengan sehingga kita bisa memperoleh debit rencananya. PT itu efisiensi irigasi di petak tersier ya. Misalnya head loss-nya sampai 20% di petak tersier ya udah. Jadi ini sekitar 0,8 lah dibagi 0,8 ya. Jadi kira-kira gitu. Kemudian untuk kebutuhan total air di sawah GFR gross eh, lupa. Kalau N itu net, kalau G itu gross. Apa saya FR-nya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kalau dilanjutkan lagi, kita bisa menghitung kapasitas rencana berdasarkan debitnya adalah liter per detik kalikan hektar ya, liter per detik per hektar sehingga ilustrasikannya seperti itu. Kemudian elevasi muka air rencananya, misalnya gitu ya. Skala yang akan dibuat ternyata untuk horizontalnya 1/2000, untuk vertikalnya 1/50 ya. 50 kita bisa melihat itu. Jadi gambarnya seperti ini, elevasi bangunan sadap tersier yang diperlukan, saluran primer atau sekunder, saluran tersier, saluran primer atau sekunder, saluran tersier, ada gorong-gorong, box bagi box bagi tersier, kemudian box bagi quarter, ada saluran quarter, ada sawah ya. Jadi kira-kira itu seperti ini karakteristik salurannya seperti dengan kecepatan aliran dihitung dengan menggunakan rumus Strickler ataupun Manning. Strickler itu V sama dengan K dikalikan R pangkat 2/3 I pangkat setengah R di mana R sama dengan A per P jari-jari
atau radius hidrolik itu sama dengan luas penambang basah dibagi keliling penambang basah. Kemudian A-nya itu kalau dia trapesium, luasnya B tambah kemiringan lerengnya B tambah M kali H dikalikan H. Dan penambang basahnya, keliling basahnya itu B ditambah 2H. Sekian, sekian, sekian. Itu sehingga kita bisa menghitung debitnya itu persamaan kecepatan aliran di saluran dikalikan dengan luas penampangnya. Ya, seperti ini. Air itu muka air rencana, muka air rencana. Hmm. Yang cukup perlu kita ketahui juga tentunya ini tahap pertumbuhan padi yang paling peka adalah terhadap banyaknya air yang berlebihan adalah selama pemindahan bibit ke sawah ya tahap awal ya. Persemaian dan perbulan masa berbunga ya. Jadi kita melihat apabila itu tidak diantisipasi akan menyebabkan kegagalan dalam panen. Ya. Merosotnya hasil panen bukan kegagalan, merosotnya hasil panen secara luar biasa. Nah, jika terjadi hujan atau lapisan air di sawah melebihi separuh dari tinggi tanaman padi selama 3 hari itu lebih atau tergenang lah istilahnya. Itu kita di bisa kita pastikan bahwa tidak ada lebih dari 3 hari maka tidak ada panen. Ya. Nah, untuk menghitung debit menghitung modulus pembuang seperti kita menghitung NFR itu curah hujannya harus kita hitung, kita peroleh dengan untuk misalnya minimal 10 tahun, ya. Kemudian pemberian air irigasinya seperti apa. Kemudian kita melihat di sini pengaliran air selama N hari. N adalah jumlah hari berturut-turut dan R-nya ini curah hujan dalam N hari berturut-turut dengan periode ulang T tahun. Kemudian IR itu pemberian air irigasi dalam milimeter per hari, ET itu evapotranspirasi, P itu perkolasi masuk ke dalam tanah, dan delta S adalah tambahan genangan. Ya, komponennya dapat sebagai contoh dihitung seperti untuk dataran rendah, satuannya seperti ini untuk dataran daerah terjal, perhitungannya seperti ini. Ya, jadi kalau kita melihat grafik ini, em, curah hujan kumulatifnya, ya, curah hujan kumulatifnya kita lihat, oh ini banyak nih, tep, 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 tep. Kemudian 139 ya curah hujannya dalam milimeter per jam, waktu curah hujan dalam hari, waktu curah hujan dalam hari, ini hari pertama, kedua, ketiga, ini hari pertama, kedua, ketiga. Curah hujan yang di hari pertama itu sebanyak itu, ya misalnya, dan di hari kedua, ketiganya sedikit sekali, tapi lumayan banyak sih, sekitar kok di hari
Curah hujan di hari pertama sampai 139. Di hari kedua itu 33 dan di hari ketiga itu 26 sehingga diperoleh deltanya sekian, netnya sekian dan dryness modulusnya dikalikan dengan jumlah harinya itu sekitar 130 ya. Jadi eh, kalau sebelumnya kita melihat satuannya untuk NFR itu 1 liter per detik per hektar, kalau di sini untuk drainase modulus untuk 3 hari bisa saja menjadi jauh lebih besar. Seperti contohnya di sini, eh, debit minimum rencananya sekitar 7 liter per detik per hektar. Ya. Jadi kita bisa lihat banyak ya kalau pakai irigasi NFR, hitungannya bisa paling besar 2 ya, 2 liter per detik per hektar. Oh ini karena hujannya selama 3 hari, eh, debit minimumnya yang diperoleh menjadi sebesar ini. Ya. Ini juga perhitungannya dengan menggunakan debitnya menggunakan metode Strickler. Kita bisa melihat ininya seperti ini. Kemudian untuk pengukurannya bisa kita menggunakan ambang, ambang lebar ataupun ambang ambang lebih seperti ini ambangnya. Aduh, mantap banget. Jadi di saya udah hampir nggak pernah ngeliat nih pintu sorong. Hmm, kita lewatkan aja nggak akan apa beritanya di Bapak U ya, UTS maupun UAS. Dan perencanaan bangunan lengkapnya ya kita lihat di sini. Nanti untuk yang di gambar detailnya mungkin kita perlu lihat juga ya. Oh ini tadi jalan inspeksi. Ini adalah tipe jembatan pada jalan petani dan jalan inspeksi. Bisa ketika seperti ini. Eh, ini jembatannya seperti ini. Kemudian oh, bukan bendung ya ini eh, bangunan air di saluran quarter ya. Hmm. Saya nggak punya pengalaman ya untuk berevaluasi membaca tabel ini, walaupun tentunya kita lihat satuannya Q-nya ini misalnya 10, 20, 30 sampai 2000 liter per detik ya, sampai 2 meter kubik per detik sampai di sini. Debitnya kita hitung dengan Strickler, kemudian kecepatan alirannya, kemudian debitnya itu eh, V kali A gitu ya. Nah, per P-nya nanti seperti contoh sebelumnya untuk berhitungnya, sehingga kita bisa mendapatkan eh, grafik gambar perencanaannya untuk saluran. Apa tadi?
Petak tersier ya untuk petak tersier. Aduh, banget. Udah ada kenapa hilang ya? Ini berapa sih? Tuh, ini udah ada kenapa hilang? Tadi, aduh, salah install satu. Itu apa sih? Tadi apa? Dua, empat, satu, terus satu K. Ini udah. Ini kriteria perencanaan irigasi. Kriteria irigasi. Perencanaan jaringan kanal irigasi. Irigasi ring notes. Nah, kalau kita lihat lecture notes-nya ya dari India nih, tentunya eh, analisis yang ada di sini eh, bisa kita jadikan referensi yang cukup baik. Cuma memang eh, ini lebih banyak kualitatif sih. Irigasi, surface irigasi. Oh iya, kalau di India ini walaupun yang apa ya utamanya adalah open channel, tapi mereka juga mengembangkan sistem dripping atau sistem pemipaan ya irigasi melalui pipa. Sprinkler, kemudian dripping. Nah, dari sini tentunya tetap diperlukan pengaliran air ya, bukan pengaliran, bukan pembuangan air, saluran pembuangan air atau drainase, eh, ter- saluran pembuang tersier, ya, saluran pembuang tersier dan contohnya ini seperti ini kalau kita lihat ya dari petak tersier itu airnya
Ini untuk suplainya air akan masuk ke sini dan kemudian eh ini apa nih ya? Ini basin rectangular kemudian ini nggak biasa nih lihat seperti ini ya. Betul ya depannya kembali dia. Paling kita lewatkan aja sekedar pengetahuan kita pernah melihat ini gitu ya. Kemudian untuk yang ketik kontak sih udah pasti ya harusnya ya. Segala faktor tutup grafi. Terlihat kita percepat aja. Iya, nih, kebanyakan menggunakan sprinkler. Oh iya, di India itu kan mereka menggunakan menggunakan gandum ya. Mereka menanam gandum juga di India. Bukan hanya nasi, tapi mereka juga menanam gandum. Karena sebagian, eh, kok kita lihat mereka menggunakan cukup banyak tepung terigu. Kalau nggak dari tepung yang lain-lain ya tepung singkong, tepung ubi-ubian mungkin ya. Tapi untuk yang lebih banyak lagi selain padi itu adalah gandum. Ya. Nah, ini perhitungannya ini adalah bentuk dari bendungannya, bendungan konkret, kemudian stabilitas dari bendungan konkret. Di sini ada perhitungannya. Kemudian untuk bendungan Urugan, ya, kenapa jadi bendungan ya? Oh iya, di kelas kita kan memang kelas bangunan air ya, makanya di sini juga ada diskusi tentang bagaimana menghitung stabilitas dari infrastruktur bendungan gitu ya, stabilitas dari bendungan utama, kemudian cover dam-nya, kemudian untuk saluran-salurannya ya stabilitas salurannya. Kita lihat penjelasannya seperti ini. Iya. Di sini ada penjelasan mengenai low cost teknologi ya, artinya nggak bukan teknologinya bukan teknologi pada teknologi, tapi lebih ke semi teknologi yang tapi kalau itu harusnya sih nggak. Saya tadi mau bilang ya seperti di Subak gitu ya, seperti di Bali. Tapi tentunya pola bercocok tanam ya padinya, menanam padinya mungkin sebagian besar sama sih di India, di Cina, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia tentunya dan negara-negara di Jepang dan Korea misalnya gitu ya. Tentunya ya begitu eh, untuk sawah, irigasi sawah, tanam padi seperti yang sudah menjadi budaya, menjadi culture-nya. Tapi kalau untuk gandum tentunya eh, memerlukan teknologi pompa gitu bisa. Tapi kalau tidak tersedia, ya mau nggak mau menggunakan sistem tetap menggunakan sistem gravitasi, tapi ya di dengan seperti prinsip seperti eh, water tank atau reservoir gitu ya untuk perencanaan.
Ya, jadi kira-kira yang untuk notes-nya yang berbeda tentunya bukan di perencanaannya untuk saluran open channel, tapi lebih ke saluran irigasi dengan sistem jaringan pipa, gitu ya. Dimana di ujung-ujungnya ada pengatur, di mana pengatur itu bisa dibuat eh, untuk optimal dan optimalisasi dari jaringan pipanya itu sendiri. Ya, jadi mungkin kira-kira itu materi yang udah apa, dipersiapkan beberapa untuk beberapa kali pertemuan itu, beberapa kali pertemuan yang diambil dari yang sebelumnya. Cuma memang gimana ya? eh, Di Indonesia ini se- perencanaan irigasinya lebih banyak kepada penyediaan air untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Ya. Jadi eh, untuk petak yang akan dikelola, petak tersier yang akan dikelola oleh petani, kelompok kelompok petani itu masih sebagian besar berbasis kepada permintaan petani berapa air yang diperlukan untuk 5 hari ke depan atau dua 2 minggu ke depan gitu ya, 3 kali 5 hari ke depan ya. Jadi dari situ dan juga untuk eh, saya jadi lupa nih. Misalnya nih dari buku irigasi area with channel system ini dari Mas Sundar kelihatannya kurang, yang tadi yang kita lihat itu kurang kurang banyak mendetailkan tentang perhitungan kekuatan dari struktur bangunan airnya, tapi lebih lebih banyak ke saluran irigasi dalam jaringan pipa gitu ya, dari yang Majum dan tadi yang kita lihat. Tapi untuk skala kecil mungkin kita bisa melihat eksperimen atau hasil yang cukup baik dengan pemanfaatan jaringan pipa ya. Tapi untuk skala lebih luas mungkin kalau di Indonesia eh, ya kita melihat keberhasilan dari sistem subak tentunya eh, kita nggak berasa, bukan nggak merasa. Eh, untuk masyarakat yang memanfaat yang pola pola bercocok tanamnya dikelola bersama dengan sistem subak itu seperti di Bali itu akan akan me- bukan. Kalau di Jepang yang hanya punya satu waktu untuk bercocok tanam ya itu di musim panas, dan 9 bulan lainnya itu sudah musim eh, yang cuacanya lebih dingin. Itu produksi musim panas, 1 kali musim panas itu cukup untuk 1 tahun ya, kira-kira gitu ya. Nah, di Bali pun sebenarnya kalau produksi padinya untuk 1 kali atau 2 kali tanam itu cukup, tentunya mereka nggak, ataupun siapa di kelompok tani itu nggak merasa kalau airnya lagi kurang di musim kemarau, nggak usah dipaksa untuk
kita panen 3 kali, bercocok tanam menanam padi 3 kali setahun gitu kan. Dan dan sistem semi tradisional itu memang tidak memungkinkan untuk meninggikan air atau menampung air seperti yang sudah dilakukan di eh, Jatiluhur, di Waduk Jatiluhur. Mungkin masyarakat di Jawa Barat sebelumnya, sebelum ada Waduk Jatiluhur, belum bisa menanam padi 3 kali setahun, hanya bisa 2 kali menanam padi dan 1 kali palawija gitu ya. Tapi begitu ada bendungan Jatiluhur, kita bisa melihat perubahan yang selain dari budaya juga kemampuan dari petak tersier untuk meningkatkan produksinya menjadi 3 kali eh, tanam padi, ya, 3 kali tanam padi. Sebelumnya mungkin kita coba lihat waktu itu kayaknya udah ya, udah yang sistem subak. Hmm, So what is ClickUp? ClickUp is an all ya, ada tinggi ya. Kayak bengkak ketuanya bukan natif Indonesia deh nih. Nggak ada bukan Amerika sih juga.
Jadi di sini mungkin yang perlu kita perhatikan sebenarnya bukan terasering itu atau terap-terap ini ya, tapi bagaimana air dari elevasi yang lebih tinggi kemudian dialirkan ke elevasi yang lebih rendah ya. Tentunya di sini kita nggak melihat ada bagian yang apa namanya, yang ada takikannya ya, atau mungkin nggak kelihatan aja ya. Sebenarnya mungkin ada. Dan, dan juga tadi kita lihat ada beberapa di tengah-tengah ada saluran eh, yang elevasi lebih rendah yang tentunya mungkin itu adalah saluran pembuangnya gitu ya. Jadi sistem tata kelolanya itu sudah eh, sangat baik dan eh, ini masuk dalam kategori semi teknis sebenarnya untuk subak ini. Karena kita dari tadi tidak melihat adanya bendung ya. Tapi yang kita lihat lebih banyak ada aliran sungai yang di elevasi yang lebih tinggi, kemudian airnya dialirkan ke petak-petak ini. Karena di sebelah kiri ini ada saluran pembuangnya ya. Atau mungkin saluran pembawanya kayak enggak deh, karena elevasi lebih rendah. Ya, jadi gitu ya. Kita melihat sistem subak yang akhirnya sistem subak yang di Bali ini diberikan hmm, status ya World Heritage. Jadi warisan dunia untuk irigasi yang sudah turun-temurun kita tahu sejak zaman Majapahit, karena orang Bali kita pahami bahwa mereka merupakan keturunan dari Majapahit eh, yang pindah ke Bali gitu ya. Majapahit itu ada yang sebagian masih di Pegunungan Bromo, Tengger, kemudian ada yang sudah yang lebih banyak lagi di Bali. Walaupun memang yang di Tengger dari sisi pengembangan budayanya nggak selengkap seperti yang ada di Bali ya. Ya, jadi mungkin nanti dilihat sendiri aja Subak itu bagaimana. Tapi tentunya kita karena kita mendefinisikan sistem irigasi eh, tenis itu pertama ada bendung, kemudian ada saluran primer, ada bukan, ada bangunan perakap sedimen, kemudian ada saluran primer, ada bangunan membagi, ada pintu intake, ada saluran pengendapan sedimen, ada pintu pembagi saluran primer, pintu intake saluran primer, kemudian ada pembagi ke saluran sekunder, kemudian dari saluran sekunder masuk ke saluran petak tersier ataupun ke petak quarter. Dari petak quarter akan ada saluran pembuangnya atau drainasenya, kemudian kembali ke sungai alamiahnya sebagai pembuangan akhir dari air yang melalui jaringan irigasi. Ya, mungkin konsep dari teknisnya itu yang perlu kita eh, evaluasi, di mana kalau kita melihat sistemnya masih seperti subak, definisi teknis itu tidak terpenuhi gitu, sehingga kita sering menyebutnya sebagai semi teknis ataupun eh, tradisional ya. Tradisional. Mungkin itu kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan materi. Kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 9 ya?
Iya, Pak, sampai jam 9. Mm-mm. Hmm, kelas ini ada pertemuan di kampus nggak ya? Ada praktikum mekanika fluida atau apa? Ada nggak ya? Nggak ada, Pak. Hmm, online semua ya? Iya, Kalau Pak, sejauh ini masih online. kalau pemodelan gimana ya? Saya ke kita coba aja mungkin ya kalau nanti ternyata terlalu susah ya udah gitu. Tapi kalau ternyata lumayan berhasil bisa menggunakan kelas tuh saya sering gagal sih ya. Ya gak apa-apa kita coba aja. Begitu mungkin saya akhiri kelas malam ini. Mohon maaf tadi terlambat. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Sama-sama. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya, silakan.